Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara pembuatan modul digital di MyLMS Telkom Schools. Oke, pertama sekali Bapak Ibu klik ini, buka Google Chrome. Pertama, ketikkan aja mylms.telkomschools.sc.id seperti di URL di atas ini ya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa pilih login di sini ataupun boleh yang di sini MyLMS. Oke. Selanjutnya muncul seperti ini. Bapak Ibu tinggal masukkan username yang sudah diberikan dan password yang sudah Bapak Ibu buat. Kemudian klik login. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan masuk ke menu site home atau kalau ada di sini boleh, tapi silahkan aja klik di sini site home jika tidak ada. SMK Telkom 2 Medan, tahun ajaran 2024-2025. Kelas. Nah, Bapak Ibu di tingkat berapa? Saya contohkan di punya saya di tingkat 11 grade. Ada di Vocational Studies dan di Teknik Komputer Jaringan. Di sini saya pilih pelajaran saya ada di sini sinematografi. Bentuknya nanti seperti ini Bapak Ibu. Mungkin gambar seperti ini tidak ada karena ini diedit dulu sebelumnya. Nah, di dalam ini masih kosong Bapak Ibu. Mungkin ini udah ada, sorry. Ini masih kosong. Kita coba buat materi di sini Bapak Ibu ya. Oke, ini saya klik untuk membuat materi, buat di sini editing on. Oke, yang pertama sekali kita buat adalah identitas modulnya. Nah, nantinya modul ini sendiri akan dibaca oleh siswa secara mandiri Bapak Ibu di rumah seharusnya. Nah, nanti mereka belajar mandiri di rumah dan selanjutnya di sekolah mereka diteruskan oleh guru yang ada di sekolah. Oke, Bapak Ibu, cara membuatnya pertama klik page. Ini untuk identitas modulnya. Jadi di sini kita buat aja modul. Yang pertama di sini saya ada materi menganalisa film pendek. Menganalisa film pendek. Oke, deskripsinya saya kosongin aja. Selanjutnya kita masuk ke page content. Oke, di page content kita buat di sini identitas modulnya. Kebetulan saya udah ada yang dibuat di dalam Word. Saya contohkan aja di sini seperti ini, Bapak Ibu. Saya udah dibuat. Saya tinggal masukkan aja. Nanti kalau ada yang kurang tinggal Bapak Ibu edit aja di dalamnya. Untuk komponennya sendiri mungkin Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan apa yang ada di teori-teori sebelumnya Bapak Ibu ya. Mengikuti saya juga boleh seperti ini. Oke, setelah saya pilih, saya copy dan saya pastekan ke sini. Oke, nanti kalau seperti ini perlu diedit nanti Bapak Ibu ya. Di sini ada elemen, oke. Di sini mungkin saya edit pakai ini aja. Oh, di sini ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk yang lain tinggal disesuaikan saja. Ini seperti ini. Oke, Bapak Ibu sesuaikan aja dengan kebutuhannya. Setelah ini selesai, kita tinggal ke bawah untuk di appearance, cek display name-nya, oke. Display page description ini tidak usah karena description-nya di sini untuk deskripsi aja, tidak usah ditampilkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke activity completion. Nah, di sini completion track-nya kita ubah menjadi show activity as complete when condition are met. Di sini ada student must view this activity to complete it. Oke. Nah, selanjutnya untuk di sini selesai, kita tinggal save and return to course. Seperti ini Bapak Ibu nanti. Nah, setelah mengerjakan modul, selanjutnya di sini kita harus membuat pretest dulu berupa uji pemahaman sebelum memasuki materi Bapak Ibu. Nah, di sini gunanya untuk mapping Bapak Ibu ya. Untuk mapping kira-kira siswa ini
tingkat pemahamannya sampai sejauh mana tentang materi ini. Alangkah baiknya jika siswa mendapatkan nilai yang kurang bagus di sini, tapi nanti pretestnya itu bagus. Nah, tapi jika di sini nilainya bagus, tapi pretestnya itu kurang bagus, nah itu perlu dipertanyakan juga Bapak Ibu. Oke, di sini kita buat aja uji pemahaman yang bersifat sinkronus ya Bapak Ibu. Pemahaman aja. Oke, deskripsinya boleh diisi, boleh tidak. Nah, untuk timingnya mungkin kita enablekan aja Bapak Ibu, di-enablekan aja di tanggal berapa nanti Bapak Ibu masuk. Mungkin saya anggap di sini mungkin ya Bapak Ibu ya di tanggal 10, bilanglah 10 Juli ya. 10 Juli. Nah, jadi tanggal ini harus disetting diperkirakan adalah satu minggu sebelum Bapak Ibu menyelesaikan masuk ke materinya. Maaf. 1 minggu sebelum masuk ke materinya Bapak Ibu ya. Nah, untuk di close quiznya ya nggak usah dibuat, nggak apa-apa. Untuk time limitnya dibuat aja mungkin sekitar 5 ke 10 menit aja Bapak Ibu ya, nggak usah lama-lama. Juga soalnya juga tidak usah banyak-banyak, 3 atau 4 soal aja udah cukup. Atau mungkin 10 menit lah, mungkin biar lebih banyak waktunya. Oke, untuk grade, kemudian di sini uncategorized, atom allowed-nya di sini kita buat aja 1. Jadi hanya bisa 1 kali tes. Untuk layout-nya every question seperti biasa. Question behavior-nya ini shuffle yes, biasa aja. Untuk review option-nya Bapak Ibu bisa buat ini semuanya. Atau mungkin Bapak Ibu matiin aja ini, jadi siswa hanya tahu marks-nya saja. Itu nilainya saja. Overall feedback-nya boleh. Nah, atau mungkin kalau Bapak Ibu mau tutup marks-nya juga boleh supaya jawabannya nggak kelihatan, itu juga boleh. Tapi saya sarankan hidupin aja karena ini untuk uji materi Bapak Ibu. Oke, selanjutnya di sini ada restrict access. Restrict access-nya ini kita restriction, jadi kita buat ini berjenjang. Siswa harus menyelesaikan materi sebelumnya sebelum dia bisa masuk ke materi ini. Jadi siswa harus bisa previous activity with completion. Jadi di sini harus selesai dulu yang sebelumnya baru dia bisa masuk ke sini. Nah, setelah itu Bapak Ibu pilih activity completion. Di sini kita pilih lagi activity complete when conditions are met. Nah, di sini Bapak Ibu kita require-nya atom. Jadi dia harus ada 1 atom dulu baru dia bisa selesai. Artinya dia harus ujian dulu baru dia bisa selesai materi ini. Gitu. Oke, setelah selesai langsung aja kita save and return to course. Nah, di sini sudah 2 materi Bapak Ibu ya, tapi di sini masih abu-abu karena masih hidden di dalam siswa. Jadi siswa harus selesai dulu ini baru bisa ke sini. Nah, di sini ada tulisannya not available unless the previous activity with completion are marked completed. Jadi harus dibaca dulu yang ini baru bisa lanjut ke materi ini Bapak Ibu. Dan di sini untuk penyelesaiannya harus make atoms 1. Jadi harus selesai dulu ini atomsnya, harus ujian dulu anak-anaknya. Untuk ujian Bapak Ibu kita agak sedikit berbeda. Diklik dulu di sini dan kita edit quiznya. Nah, ini mungkin ada di materi selanjutnya Bapak Ibu ya. Oke, kita selesaikan dulu materi pembuatan modulnya. Oke, selanjutnya kita tambahkan satu lagi materinya. Nah, materi yang disarankan di sini adalah forum Bapak Ibu. Forum di sini namanya materi 1. Kebetulan materi saya di pertemuan pertama menganalisa film pendek. Nah, di sini kita buat aja display description on page source. Jadi deskripsinya, nah di sini agak kebalik Bapak Ibu ya. Deskripsinya kita isi materinya. Nah, kebetulan materinya saya udah punya di sini. Saya punya peta konsepnya juga. Jadi ada 3 komponen Bapak Ibu ya, ada peta konsep, ada materi, dan yang terakhir ada glossarium. Nah, di sini saya copy paste aja semua. Nah, tapi ada masalah nih, gambarnya nggak kelihatan Bapak Ibu.
Ini saya hapus aja. Nah, jadi bagaimana caranya membuat gambar di sini? Bapak Ibu bisa copy paste gambar yang ada di sini dengan menekan tombol Ctrl Windows S untuk di Windows Ibu ya, Bapak Ibu ya. Kalau ada yang pakai Macintosh, nanti kita cari caranya di tempat lain. Oke, seperti ini. Saya ulangin tombolnya Windows Shift S. Ini Bapak Ibu klik aja seperti ini. Setelah selesai, Bapak Ibu kembali ke halaman ini dan dipastekan saja seperti ini. Oke, nah materinya seperti ini Bapak Ibu, udah ada semua. Nah, di sini Bapak Ibu, saya kepingin nyisipin video yang dari YouTube. Nah, jadi cara menyisipkannya adalah seperti ini. Di sini ada insert edit video files. Di sini kita buat aja video. Nah, video source-nya dia minta kita masukkan. Kebetulan saya sudah ada simpan di Notepad. Ini dipastekan aja. Untuk display option-nya, Bapak Ibu sebenarnya bisa set titelnya apa, size-nya berapa, tapi bagi saya sih ini kita langsung aja insert media. Intinya dia akan menyesuaikan Bapak Ibu seperti ini. Nah, di sini juga ada play video lagi. Saya sisipin dengan cara yang sama. Video source URL, langsung di insert media. Oke, jika sudah selesai, ini display page. Oke, kita masuk ke bawahnya. Availability-nya kita bebaskan aja Bapak Ibu, tapi nanti kita batasin sejauh mana si rastriknya dia harus selesai dulu materi sebelumnya. Kembali lagi seperti ini Bapak Ibu ya, mungkin secara berulang seperti ini terus. Dan untuk completion-nya di sini Bapak Ibu, maaf, saya rubah dulu ini. Forum type-nya kita ubah menjadi single simple discussion. Oke, sehingga di sini nanti ada sedikit berbeda. Nah, di sini kita buat require replies. Jadi student must post replies minimal 1. Jadi mereka harus komentar dulu 1 baru dianggap bisa menyelesaikan kerjaan ini. Student must post discussion. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Oke. Untuk waktunya disable aja. Untuk yang lain-lainnya coba kita lihat. Nah, attachment di sini boleh. Word count di sini Bapak Ibu bisa set. Tapi saya sarankan sih tidak usah. Di sini ada itu saja mungkin Bapak Ibu. Kita coba lihat discussion locking karena kita cuma satu single jadi nggak ada discussion locking. Oke, sampai di sini aja. Bapak Ibu tinggal save and return course. Nah, nanti materinya seperti ini Bapak Ibu. Akan muncul. Nah, nantinya si siswa harus masuk dulu ke dalam ini dan mereka harus seperti di sini ada tulisannya make forum post. Jadi harus nge-post 1 dan harus nge-reply 1 seperti itu. Jadi mereka harus mengomentari yang lain juga. Jadi kelasnya jadi lebih interaktif Bapak Ibu ya. Ini semua dilakukan pada saat sebelum masuk pembelajaran di sekolah. Jadi sebelum belajar mereka baca dulu dan nanti setelah sampai di sekolah esokan paginya, nah mereka harus mengikuti kegiatan post test. Nah, post testnya kita buat di sini. Post test materi 1. Jadi post test yang setelah membaca materi, bukan post test yang setelah Bapak Ibu mengajar Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita kembali ke timingnya. Kalau tadi saya buat tanggal 10 gitu ya, seminggu sebelumnya. Di sini saya buat tanggal 11 gitu. Masuk sekolahnya Bapak Ibu ya. Kebetulan saya masuk jam 8 pagi misalnya. 8.00. Tutupnya nggak usah. Nah, time limitnya samakan aja Bapak Ibu 10 menit. Tadi seperti yang pertama tadi.
dengan soal yang sama Bapak Ibu ya, kita buat ya. Nah, di grade-nya unlimited, di sini kita buat 1. Kalau mau buat 1 Bapak Ibu ya, kalau mau buat 2 juga boleh, mau buat 3 juga boleh, tapi saya sarankan jangan lebih dari 3 aja boleh. Siapa tahu masih salah, ulangin lagi, seperti itu ya. Nah, di sini ada question di review option. Nah, review optionnya di sini Bapak Ibu Bapak Ibu boleh matiin semua, tapi boleh juga Bapak Ibu hidupkan seperti ini, supaya siswanya tahu jawabannya apa nantinya. Karena ini tidak bersifat pengambilan nilai Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya di sini juga ada opsi di sini namanya adaptive mode, no penalties. Ini juga Bapak Ibu bisa terapkan. Jadi setelah siswa menjawab akan tahu jawabannya itu benar atau salah. Seperti itu. Nah, tapi di saya sih biasanya biar aja siswa jawab dulu semua biar mereka tahu jawabannya apa. Seperti itu. Dan saya hidupin aja semuanya karena mereka juga harus tahu jawabannya apa. Oke. Selanjutnya di sini kita masuk kembali ke restrict access. Ini siswanya juga harus menyelesaikan materi yang sebelumnya, Pak Ibu. Nah, di sini ada activity completion. Kita juga pilih so activity condition are met ya. Jadi kita tetap pilih number item ya. Oke, setelah selesai saya return to course, Bapak Ibu. Nah, ini nanti pelajarannya di sekolah dengan menggunakan handphone. Nah, nantinya kalau kelas Bapak Ibu tidak memperkenankan handphone, cukup mengerjakan ini, selanjutnya handphonenya disimpan kembali di depan kelas. Nah, setelah melakukan ini Bapak Ibu, biasanya setiap akhir pelajaran atau setiap akhir materi kita selalu memberikan tugas di hari yang sama Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita berikan assignment untuk mengambil nilai formatif Bapak Ibu. Jadi kita buat di sini formatif 1 mungkin ya. Di sini tentang menganalisa film pendek. Isinya di sini kita buat aja kumpulkan rangkuman tentang dalam bentuk tulisan gitu. Nah, saya buat seperti ini. Jadi di sini tugasnya itu saya buat di hari yang sama, tapi deadline-nya saya buat sore. Siapa tahu mereka ngerjakan pulang sekolah jam 6 sore. Due date-nya saya buat juga di hari yang sama supaya tidak terjadi pembengkakan materi, karena malam juga harus belajar lagi mereka untuk materi selanjutnya. Di jam yang sama, jamnya jangan berkurang Bapak Ibu dari jam ini ya. Kalau ininya jamnya ini alur submission-nya harusnya di awal ya, jam 8 aja saya buat, jadi masuk itu udah bisa mulai gitu ya. Nah, due date-nya, nah diusahakan Bapak Ibu tugas ini dikumpulkan di jam pelajaran yang sama, jangan sampai ini menjadi PR, karena untuk PR mereka sudah harus belajar lagi materi selanjutnya untuk besok hari, seperti itu Bapak Ibu. Jadi terlalu memberatkan kalau untuk jadi PR. Nah, kebetulan karena ini saya adalah menganalisa film dalam bentuk tulisan, jadi saya tidak mengumpulkan file. Di sini saya pilih online text. File submission-nya saya hilangkan. Word limit-nya saya enable-kan aja menjadi 1000 karakter. 1000 kata ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu di sini ada restrict access kembali lagi. Seperti sebelumnya, ini kita buat previous activity with completion. Selanjutnya activity completion-nya di sini condition are met. Student must make a submission. Oke. Langsung aja saya klik save return to course. Oke, setelah rangkaian ini selesai Bapak Ibu. Nah, selesailah satu materi kita. Jika Bapak Ibu punya materi lagi di bulan yang sama, silahkan tambahkan kegiatan seperti ini lagi, mulai dari uji pemahaman sampai di formatif. Itu Bapak Ibu. Tambahkan lagi di sini. Nah, dan setelah ditambahkan beberapa kali, di setiap bulan Bapak Ibu
harus selalu menyertakan sumatif. Jadi di sini sumatif materi 1 untuk tanggalnya, mungkin tanggalnya akhir bulan Bapak Ibu ya, mungkin nanti sesuaikan dengan kalender pendidikan yang udah ada. Jadi di sini mungkin kita ujian tanggal 29 ya, mungkin ya. Jadi saya tanggal 29, jamnya kebetulan saya kembali jam 8. Close quiznya saya buat di tanggal yang sama, 9 juga. Saya perkirakan 30 menit selesai. Tuh. Time limitnya di sini saya buat aja 25 menit, Bapak Ibu. Mungkin nanti ini untuk 15 soal. Atau mungkin 30 menit, mungkin terserah Bapak Ibu sih sebenarnya, tapi jangan lebih dari 30 menit saya rasa. Setelah ini baru pembahasan soal gitu dan pembahasan materi-materi sebelumnya. Oke, untuk grade di sini items allowed unlimited, jadi diganti jadi 1. Question behavior-nya tetap ini, layout-nya tetap sama. Review option-nya di sini Bapak Ibu boleh matiin dan hanya tinggalkan marks dan overall feedback saja. Oh iya, overall feedback ini sendiri nanti kita bahas di bawah. Friends, di sini ada overall feedback. Nah, di sini akan dibuat 0 sampai 100 nilainya apa. Di sini Bapak Ibu bisa batasin misalnya 80%. Nah, di sini misalnya 0 sampai 80 feedbacknya belum mencapai KKM, mungkin seperti itu. Tapi saya rasa sih tidak usah KKM lah. Di sini saya tidak batasin, saya buat aja di sini. Terima kasih telah mengikuti ujian. Nah, jadi 0 sampai 100%. Seperti itu. 0 sampai 100%, isinya semua sama, bergantung sama nilainya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke restrict access. Si Ananda kita tadi ini harus menyelesaikan materi-materi yang setelah sebelumnya semua. Jadi mereka bisa ujian kalau semua materi tadi sudah tercapai. Nah, selanjutnya completion-nya kita buat, so activity juga sama. Minimum number item 1. Jadi mereka harus selesai dulu satu materi sampai ke ujian, sampai penilaian sumatif, baru bisa ke materi selanjutnya Bapak Ibu. Seperti itu rangkaian kegiatannya di dalam satu buah modul yang digital ini. Oke Bapak Ibu, sekian dulu, silahkan diikutin. Mudah-mudahan cukup membantu. Jika ada yang perlu ditanyakan kembali, silahkan kontak ke Departemen Kurikulum. Oke, terima kasih. Selamat pagi.